Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat IDX Islamik, kembali lagi di podcast IDX Islamik Investaria. Bersama saya kembali Wildan Syuruk, dan kali ini saya ditemani oleh rekan saya Al-Ghifari Hasnul. Kita akan sama-sama ngobrol ya Mas Ari. Cuma kira-kira kita hari ini ngobrol apa Mas Ari? Nah, hari ini sahabat IDX Islamik semua, kita akan ngobrol tentang seorang narsum kita yang sudah jadi investor saham. Jadi investor saham itu latar belakangnya beragam. Mulai dari yang kerjanya di gedung-gedung tinggi sampai yang kerjanya di lapangan. Mulai dari direktur perusahaan sampai yang security, tukang ojek, pedagang kaki lima itu juga ikut investasi di saham syariah. Oh, jadi investor itu semuanya bisa ya? Benar, beragam banget. Nah, hari ini kita kedatangan satu narasumber yang profesinya itu agak unik dan sudah jadi investor saham syariah cukup lama. Beliau adalah seorang ustadz dan juga seorang dewan pengawas syariah di banyak lembaga keuangan syariah. Loh, nggak bahaya tak itu? Nah, bahaya nggak ya? Nanti kita tanyain ke ustadznya langsung ya. Oke. Mungkin langsung aja kita undang Ustadz Kani Hidayah untuk bergabung bersama kita. Baik, Assalamualaikum Ustaz Ari, Ustaz Wildan. Monggo Ustadz, silakan duduk. Semua dipanggil Ustaz di sini. Apa sehat kabar, semua? Ustadz Baik, ini? alhamdulillah sehat-sehat ya. Mana nih, baik-baik aja kan semuanya? Alhamdulillah. Bisnis oke ya? Bisnis usual. As usual. Ya, oke. Makasih sebelumnya Ustadz. Bersama ya, Ari sama Wildan. Saya panggil Ari sama Wildan aja lah ya. Nggak apa-apa, Sat. Silakan. Nggak apa-apa, Sat. Ya, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan beliau ini. Ya. Nyari waktunya susah banget nih, Bil. Kita udah undang sejak awal bulan ya waktu itu ya. Ini Tapi baru dapat waktu nih sekarang nih. Ini juga bentar lagi mungkin Ustadz kan nih ada agenda lagi nih. Iya. Ustadz, langsung aja Ustadz. Ini tadi saya udah sampaikan ke sahabat IDX Islamik semua bahwa investor saham itu beragam, Ustadz. Mulai dari yang direktur perusahaan sampai pedagang kaki lima, termasuk juga seorang ustadz, dan salah satunya adalah Ustadz Kani. Gitu. Boleh cerita nggak Ustadz perjalanan Ustadz Kani sehingga bisa mendorong ada keinginan untuk menjadi seorang investor saham syariah? Baik. Mas Ari, Mas Wildan ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu nih teman-teman IDX Islamik ya, sahabat IDX Islamik namanya. Yang pertama, kok saya disebut Ustadz? Nah ini karena kebetulan saya anggota DSN MUI. Padahal saya dengan teman-teman itu sama latar belakangnya adalah saya praktisi di pasar modal. Jadi sebelumnya saya praktisi pasar modal, kemudian saya bergabung diminta untuk ikut anggota DSN MUI. Sehingga saya menjadi anggota DSN MUI, dan kebetulan tugas saya itu memberikan edukasi dan literasi kepada khalayak ramai nih tentang pasar modal syariah. Yang menarik pada satu kesempatan itu saya ditanya, Pak Kani udah punya saham belum? Saya bilang belum. Itu long time ago, kira-kira 2012 ya. 2012. Maka saya mulai kumpulin uang, dikit-dikit beli saham. Ya tentu saja berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan ya, saya mulai juga ingat kembali gimana cara investasi di saham ya. Jadi yang satu mau saya koreksi nih kepada teman-teman sahabat IDX Islamik, kadang-kadang orang membuat investasi saham itu disebut dengan main saham. Kayaknya kurang enak ya kalau yang main saham, karena harus serius banget nih. Untuk saham harus ya kayak main-main kan. Gitu ya, Padahal itu kan kita melakukan analisis segala macam sehingga kita memutuskan untuk kita siap untuk menjadi investor dan membeli saham gitu. Jadi saya sebenarnya agak kayak dijeburin, tapi anyway saya lihat saya juga nggak bisa, udah lama sekali kan nggak jadi praktisi ya. Jadi saya juga harus kayak nggak bisa juga kayak orang berenang nggak nyelam nggak langsung ke air gitu. Saya juga mulai invest gitu ya. Nah untuk merasakan feel-nya lebih dapat. Walaupun saya agak unik juga sih investasinya. Jadi kadang-kadang saya udah beli itu, kadang-kadang saya nggak lihat-lihat. Tapi anyway, saya tetap jadi investor saham gitu. Gitu ya. Oke. Jadi awal mulanya itu Pak Kani sebenarnya praktisi ya, cuma memang Praktisi, betul. bergabung dengan DSN MUI sejak tahun 2000 ya kalau nggak salah. Sejak 2000 sampai 2000, sekarang. Tahun 2000, tapi mulai investasi sahamnya baru tahun 2012. 12. Tapi sebelum itu Ustadz juga seorang manajer investasi. Iya, Ustadz, di MI ya, di manajer Artinya investasi. mengelola dana Udah dalam reksadana. ya familiar lah dengan konteks investasi di saham ya. Gitu. Jadi agak mengingat-ingat masa lalu juga tuh waktu mulai invest lagi tuh. Ya gitulah perjalanan hidup ya. Tapi saya kira sih
secara ini ya hal yang baik lah kalau kita memang kalau mau kita merasakan gimana kita menjadi investor ya emang harus kita bisa investasi saham secara benar gitu, masuk langsung beli, kita bisa rasakan gimana prosesnya dan gimana kita juga bisa monitor dan mungkin kita bisa memutuskan mana yang baik untuk beli saham apa dan gimana saat waktu beli kemudian gimana saat waktu jualnya. Saya kira itu penting juga tuh buat kita tuh buat teman-teman IDX Islamic ya, sahabat IDX Islamic. Tadi yang menarik Ustadz, mau berenang tapi harus nyebur dulu. Iya, betul. Nah, ini kan banyak yang sahabat IDX Islamic itu yang nunggu-nunggu nih, saya harus paham dulu, harus tahu dulu semua mekanismenya. Tapi ujung-ujungnya nggak mulai-mulai nih. Nah, ini gimana Ustadz? Sementara yang Ustadz bilang tadi kalau mau berenang ya harus nyebur juga ujung-ujungnya. Saya kira sih memang sesuatu dimulai lebih awal itu untuk investasi ya, saya kira hal yang baik ya. Apalagi kalau kita lihat ya, konsep investasi kan artinya mempersiapkan sesuatu yang kita sisihkan pendapatan kita untuk kita akan siapkan untuk masa yang akan datang. Ini syariah banget sebenarnya karena syariah juga melarang kita untuk tabdzir. Tabdzir itu artinya boros-boros ya. Jadi kalau misalnya sahabat IDX ada uang yang memang bisa lebih, itu mulai disisihkan untuk kita mulai menceburkan diri menjadi investor saham, tentu saham syariah ya. Sehingga kita dapat feel-nya nanti, kita dapat ngerasakannya dan kita bisa juga banyak belajar. Karena nanti saya kira apalagi buat anak muda ya akan terbentuk komunitas-komunitas ya Mas Ari ya, ada Mas Wildan ya. Nah itu saya kira banyak tempat belajar, apalagi nanti tentang investasi saham syariah itu saya kira lebih banyak lagi yang harus kita dalami gimana how to invest in Sharia ways gitu, gimana cara kita investasi secara syariah. Jadi buat anak muda jangan tunda saya kira. Yang penting uangnya sisihkan pelan-pelan, beli saham pelan-pelan. Insya Allah nanti kan kalau memang kita rutin dan kita continue dan disiplin ya, kita bisa mengumpulkan uang untuk nanti kita bisa gunakan pada saat kita butuhkan di hari mendatang ya, di masa-masa nanti mendatang. Iya. Jadi Ustadz mention tadi soal syariah ways of investing. Ya, betul. Jadi sebenarnya di syariah juga kita disuruh untuk investasi itu. Iya, betul. Saya teringat nih dengan surat Al-Maidah ya, itu ayat 9. An-Nisa ayat 9. Dikatakan demikian nih, hendaklah orang itu takut kalau meninggalkan generasi setelah mereka itu generasi yang lemah. Iya. Kalau kita bicara lemah, ini kita bisa dimensi banyak nih. Kalau dari segi Islamic perspektif ya, dari perspektif Islam, pertama yang jangan lemah itu lemah akidah. Kita nggak bisa ninggalkan misi kita tuh akidahnya lemah. Kalau akidah lemah bisa disasar orang tuh nanti kan bahaya kan. Kedua lemah edukasinya, termasuknya nanti lemah ekonominya. Sehingga emang orang tua itu mempersiapkan anak-anaknya untuk juga bisa survive pada kondisi di mana mungkin ekonomi akan menjadi pertumbuhan yang luar biasa. Dan salah satu caranya ya investasi. Jadi orang tua juga harus mulai mendidik anaknya tidak boros, tapi mulai juga mendidik anaknya untuk berinvest. Untuk investasi dengan menyisihkan pendapatannya atau menyisihkan uang sakunya untuk mulai invest pada satu media investasi yang mungkin cocok buat mereka ya. Dan salah satunya saham, Pak Ari. Ya, Mas Ari. Salah satunya saham. Yang mana Ustadz juga udah jadi investor. Udah jadi investor. Saya ingat orang tua saya juga dulu sering ngajarin ya nabung pangkal kaya. Dibiasakan tuh habit nabung. Cuman investasinya saya baru dapat pengajaran itu di tingkat kuliah tuh Ustadz. Iya. Nah jadi ya sebenarnya mungkin apa yang diajarkan orang tua saya dulu itu sudah mengarah ke sana, cuman belum komprehensif. Artinya aspek investasinya itu belum diajar ya, karena orang tua juga bukan backgroundnya bukan keuangan juga. Mungkin ya kalau kata pepatah kan nabung pangkal kaya ya. Nah itu mungkin yang perlu kita lengkapi lagi tuh. Plus investasinya. Investasi. Saya kira memang alhamdulillah nih Mas Ari ini orang tuanya udah mengarahkan. Tapi dengan sekarang perkembangan zaman ya, kayaknya saham itu udah jadi sesuatu yang sudah in buat anak muda nih. Kalau saya lihat, saya beberapa kali kan pergi ke para mahasiswa gitu ya untuk melakukan edukasi literasi itu, ternyata banyak mahasiswa mulai invest di saham itu. Ini luar biasa. Mereka menyisihkan pendapatannya untuk mulai invest sebagai investor saham. Dan ini menurut saya sih hal yang baik untuk mereka lakukan ya. Sehingga mereka juga bisa bisa merasakan gimana dinamikanya jadi investor saham gitu, Mas Ari. Perjalanannya itu perjalanannya ya. Journey-nya ya. Walaupun karena kalau mahasiswa kadang hambatan utamanya itu nggak punya modalnya. Modal gitu kalau ya. Nggak ada duit. Akhirnya nggak mulai-mulai. Ini. Ya benar-benar. Emang sih kayaknya masa sekarang agak beda dengan mahasiswa zaman saya dulu ya. Kayaknya nih masa sekarang nih kayaknya uang sakunya lebih besar nih.
Tapi jangan diboroskan semua gitu, sisihkan buat jadi investor saham gitu. Nah, itu tuh Ustaz. Mahasiswa sekarang banyak yang FOMO. Betul. FOMO sama gaya hidup Ustaz. Jadi kan dengan tren media sosial sekarang yang banyak orang menggunakan handbag yang bermerek. Jadi saya baru dapat cerita dari teman, adiknya itu belum kerja tapi udah mau kepikiran untuk beli tas bermerek. Masya Allah. Yang budgetnya itu nggak sedikit gitu. Nah, ini memang fenomena di anak-anak muda, di adik-adik kita ini Ustaz, yang perlu mungkin kita luruskan lah ke depannya. Betul. Gitu Ustaz.